Di sebuah tanjung sempit di pertemuan Laut Hitam dan Laut Marmara, terhampar kota yang seolah ditakdirkan menjadi saksi naik turunnya peradaban manusia. Konstantinopel, yang hari ini kita kenal dengan nama Istanbul, berdiri megah di persimpangan benua Asia dan Eropa. Kota ini tidak hanya sekadar sebuah titik di peta, melainkan sebuah panggung di mana impian para kaisar, penakluk, dan pedagang bersua dengan gemuruh sejarah. Kisah Konstantinopel berawal dari masa Yunani kuno, ketika sekelompok penjajah Megara, sebuah kota kecil dekat Athena, mendirikan sebuah koloni di pesisir Bosporus pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka menamainya Bizantion, atau Bizantium dalam bahasa Latin. Letaknya yang strategis membuat Bizantium tumbuh menjadi pelabuhan dagang yang makmur. Sungai, laut, dan jalur darat bertemu di titik ini, menjadikannya gerbang emas bagi barang-barang dari Asia, Eropa, dan bahkan Afrika. Namun, kejayaan Bizantium hanyalah prolog bagi babak agung berikutnya. Pada awal abad ke-4 Masehi, Kekaisaran Romawi berada di puncak kebesarannya namun juga di ambang perpecahan. Kaisar Flavius Valerius Aurelius Constantinus, yang kelak dikenal sebagai Konstantinus Agung, melihat potensi Bizantium sebagai pusat kekaisaran baru. Ia ingin membangun kota yang bisa menandingi Roma, bahkan melampauinya. Pada tahun 330 Masehi, Konstantinus secara resmi meresmikan kota ini dengan nama Nova Roma, tetapi nama itu segera tergeser oleh nama sang pendirinya sendiri, Konstantinopel, yang berarti kota Konstantinus. Dengan tembok-tembok raksasa yang menjulang, gereja-gereja megah, forum, dan hipodrome yang menyaingi arena di Roma, Konstantinopel menjelma menjadi kota yang sangat penting di timur. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian kita kenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Di masa kejayaannya, Konstantinopel dikenal dengan tembok Theodosius, sistem benteng berlapis yang konon mustahil ditembus. Selama berabad-abad, tembok-tembok ini membuktikan diri sebagai tameng ampuh, menahan gempuran dari bangsa Goth, Hun, dan Avar. Bahkan, ketika Romawi Barat runtuh pada abad ke-5, Konstantinopel tetap tegak, menjadi simbol peradaban klasik yang bertahan di tengah kegelapan abad pertengahan. Pada tahun 1204, Perang Salib keempat yang sebelumnya berlangsung di Tanah Suci justru berbalik menjarah Konstantinopel. Kota megah ini dijarah selama 3 hari, harta karun Bizantium dirampas, relik suci dicuri, dan gereja Hagia Sophia, mahakarya arsitektur Kristen Timur, diubah menjadi katedral Katolik Latin. Penaklukan ini menjadi luka mendalam yang menandai awal kemunduran Bizantium. Meski bangkit kembali pada 1261, Konstantinopel tak pernah benar-benar pulih. Dinasti Palaiologos memerintah kota ini di tengah ancaman baru, yakni bangsa Turki Utsmaniyah yang semakin menguat di Anatolia. Di bawah Sultan Mehmed II, pasukan Utsmaniyah mempersiapkan serangan terbesar yang langsung diarahkan ke tembok Konstantinopel. Tibalah tahun 1453, tahun yang menandai penutup abad pertengahan bagi banyak sejarawan. Setelah pengepungan selama 53 hari, meriam raksasa Utsmaniyah berhasil merobohkan sebagian tembok Theodosius. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II, yang kelak dijuluki Mehmed Sang Penakluk, memasuki kota ini. Hagia Sophia diubah menjadi masjid, lambang bergesernya Konstantinopel dari pusat Kristen Timur menjadi jantung Kekaisaran Utsmaniyah dan simbol Islam di Eropa Timur. Di bawah Utsmaniyah, Konstantinopel, yang perlahan lebih dikenal sebagai Istanbul, kembali bersemi. Kota ini tumbuh menjadi pusat budaya, perdagangan, dan spiritualitas. Arsitek legendaris Mimar Sinan membangun masjid-masjid megah, seperti Masjid Sulimani dan Masjid Biru,
yang hingga kini menjadi ikon cakrawala Istanbul. Berabad-abad, Istanbul memainkan peran sebagai jembatan peradaban, di mana bazar rempah-rempah, sutra, permadani, dan keramik berpindah tangan di Grand Bazar. Suara adzan bersahut-sahutan, berpadu dengan lonceng gereja ortodoks di sudut-sudut distrik tua, menegaskan identitas kota ini sebagai mosaik agama dan etnis. Namun, pergantian abad membawa gejolak baru. Kekaisaran Utsmaniyah perlahan melemah dan akhirnya runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki yang berpusat di Ankara. Istanbul kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tetapi tidak pernah kehilangan pesonanya sebagai pusat budaya dan ekonomi. Nama Istanbul pun diresmikan secara internasional, menandai babak baru dalam lembar sejarah panjang kota ini. Hingga hari ini, jejak Konstantinopel tetap berdenyut di setiap lorong dan bangunan Istanbul. Tembok-tembok kuno Bizantium masih berdiri di samping gedung-gedung modern. Hagia Sophia, yang sempat menjadi museum, kembali difungsikan sebagai masjid, sebuah penanda bagaimana kota ini terus bertransformasi di antara tradisi dan perubahan zaman. Bagi para pelancong, Istanbul adalah perjalanan melintasi lorong waktu. Menyusuri jalur tram di Sultan Ahmet, pengunjung dapat merasakan denyut masa lalu. Memotret Basilika Cistern yang memiliki penampungan air bawah tanah berusia ribuan tahun. Menyaksikan matahari terbenam di atas Selat Bosporus, kapal-kapal melintas dari Asia ke Eropa, seolah mengulang ribuan kisah penaklukan, perdagangan, dan doa yang pernah terucap di bibir pelabuhan kota tua ini. Konstantinopel, atau Istanbul, adalah saksi bagaimana peradaban dapat runtuh dan bangkit berulang kali, tetapi ruhnya tetap lestari. Disinilah, arsitektur Romawi bertemu keagungan Islam, mozaik Bizantium bersanding dengan kaligrafi Utsmaniyah, dan pasar kuno menampung cerita pedagang dari 4 penjuru mata angin. Konstantinopel mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar barisan tanggal di buku pelajaran. Ia hidup, bernafas, dan bergetar dalam setiap batu bata yang menopang Hagia Sophia, dalam bisikan angin yang melintasi tembok Theodosius, dan dalam denting gelas teh di kafe pinggir jalan, di mana para penjelajah modern merangkai cerita baru. Maka, siapa saja yang berdiri di jembatan Galata, menatap pertemuan Laut Marmara dengan Selat Bosporus, niscaya akan mendengar gema masa lalu, bahwa kota ini adalah gerbang yang tak pernah tertutup, memanggil para petualang sejarah untuk datang dan menyulam kisah mereka sendiri. Konstantinopel, gerbang abadi di persimpangan benua. Sejarahnya tak hanya tertulis di prasasti dan kitab tua, tetapi hidup dalam denyut setiap langkah yang berani menapaki jalan berbatu di jantung Istanbul hari ini.